Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada monolog kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang had kifayah, fakir, dan miskin ya teman-teman ya. Jadi maksud di sini kan kita tahu kalau ada yang namanya kegiatan zakat itu kita sering mendengar ada yang namanya muzaki dan mustahik kan. Muzaki itu artinya orang yang mengeluarkan zakat, ya insya Allah kita yang muzaki selalu sama, dan juga ada mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat gitu. Mustahik, fakir, miskin, ibnu sabil, orang yang terlilit hutang, orang yang sedang berpergian dan lain-lain seperti itu ya. Nah di sini jadi dibahas had kifayah dalam had kifayah terhadap fakir dan miskin. Jadi maksudnya apa nih? Had itu artinya kan batasan. Batasan terhadap batasan atau patokan orang miskin itu dapat zakat itu segimana gitu ukurannya. Contohnya apakah fakir miskin orang miskin atau fakir punya motor gitu. Ada motor Supra atau motor second gitu. Itu dia punya motor apakah termasuk orang miskin gitu? Apakah masih bisa mendapatkan zakat kan gitu kan? Nah, jadi sebelum kita bahas itu, kita definisiin satu persatu sedikit ya. Oke, mungkin dari banyak mungkin di sini kita bisa ambil sedikit kesimpulan ya. Kalau anak pribadi emang dari dulu fahamnya fakir itu keadaannya lebih parah, lebih memprihatinkan daripada yang miskin gitu. Jadi orang fakir adalah orang yang betul-betul nggak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, atau dia masih bingung akan makan apa hari ini dan besok. Kasihan kan. Kemudian sedangkan miskin itu adalah kelompok yang memiliki penghasilan yang pas untuk mencukupi kebutuhan pokoknya saja. Seperti itu. Nah, di sini ada juga nih pembahasannya tentang hadnya. Badan Amil Zakat juga udah Basnas juga mengadakan kajian mengenai had kifayah, batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya menetapkan kelayakan penerima zakat nih, layak nggak nih mustahik fakir dan miskin sesuai kondisi wilayah setempat. Gitu. Penilaian yang dilakukan untuk menentukan batas kecukupan had kifayahnya meliputi 7 dimensi nih. Antara lain ada makanan, apakah dia punya makanan atau enggak, pakaian, tempat tinggal, fasilitas rumah, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Nah, andai kata mencukupi ya kemungkinan ya nggak usah jadi mustahik gitu kan. Orang cukup, kalau nggak cukup gitu kan, kasihan di bawah batas, ya insya Allah dapat gitu. Ketujuh dimensi ini didasarkan pada analisis kebutuhan hidup layak dalam perspektif makosid syariah. Kayak gitu. Nilai had kifayah ditentukan per keluarga dengan asumsi rata-rata setiap keluarga terdiri atas 4 orang, yakni suami istri, anak usia sekolah dasar, dan 1 anak sekolah usia menengah pertama. Asumsi jumlah rata-rata anggota keluarga ini berdasarkan survei yang telah dilakukan Badan Pusat Statistik. Ya, berdasarkan hak kifayah ini, rekomendasi penyaluran zakat dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, pendistribusian dan perdayagunaan zakat. Artinya, bantuan zakat yang bersifat karitatif dan pendistribusian diberikan kepada mustahik fakir miskin yang darurat nih. Mereka ini berpenghasilan lebih kecil dari had kifayah, 3 juta per bulan. Kedua, mustahik yang memiliki penghasilan sama atau melebihi angka had kifayah namun masih di bawah nisab zakat. Mereka ini difokuskan kepada kegiatan yang bersifat produktif ya. Ya, jadi tadi intinya sih di ke-7 poin tersebut ya teman-teman ya. Jadi emang benar-benar harus kalau nggak cukup sama 7 aspek yang tadi udah disebutin.
meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kalau ini udah nggak cukup, di bawah nggak ada pendidikan, makanan, ibadah, kesehatan yang kurang, maka ini insya Allah layak untuk menjadi mustahik yang menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.